Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taifur dari program studi pendidikan agama Islam. Saya akan menerangkan sebuah buku pengantar studi Islam yang ditulis oleh Imro'atul Irfani dan diterbitkan UIN Sunan Ampel. Konsep dasar dan urgensi pengantar studi Islam. Pada bab yang pertama ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah konsep studi Islam, yang kedua urgensi studi Islam, dan yang ketiga tujuan studi Islam. Konsep studi Islam secara etimologis merupakan bahasa Arab dari kata dirosah Islamiyah, dan kajian Islam di Barat disebut Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, dan secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk menganalisis, mengetahui, memakai secara mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, dengan hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realit pelaksanaannya dalam kehidupan. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal. Yang pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan, atau bisa dikatakan berserah diri, yakni artinya pengakuan yang tulus bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Dan yang kedua, Islam dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membina dan juga membimbing manusia untuk berbuat kebaikan dan juga menjauhi larangan-larangan yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah Islam yang bermuara pada kedamaian manusia, yakni manusia harus hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 dan juga 209. Pembahasan yang selanjutnya adalah urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam dari segi tingkatan kebudayaan agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Dan urgensi Islam juga dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik, yaitu kondisi di mana umat Islam mengalami masa yang sangat lemah dalam segala aspek kehidupan sosial dan juga budaya. Yang kedua adalah umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana yang bermasalah. Perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Dan yang ketiga, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tentunya memiliki konsep ataupun ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan manusia dan juga alam semesta dari kehancurannya. Dan pembahasan yang ketiga adalah tujuan studi Islam. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Yang pertama arah dan tujuan studi Islam. Allah menurunkan agama sebagai alat untuk memandu dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan agama-agama dan budaya umat di bumi ini. Dan yang kedua, untuk mempelajari hakikat agama Islam, pokok isi ajaran agama Islam, sumber dasar agama Islam, dan prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam. Dan juga bagaimana mengarahkan serta mengkontrol budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Terima kasih. Mungkin itu adalah pembahasan pada bab yang pertama tentang konsep dasar studi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.